Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut kisah berikutnya. Untuk yang sebelumnya kita membahas tentang kisah seseorang yang mau berkunjung ke temannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bahas fadilahnya kita berkunjung bersilaturahim, dan juga sudah kita bahas tentang syarat-syarat daripada karomah itu kayak apa. Baik, kita masuk di kisah berikutnya. Saya yakin jenengan semua sudah pernah mendengar kisah ini. Kisah orang yang membunuh 100 orang. Saya yakin jenengan sudah pernah membahas atau mungkin membaca. Nanti kita akan ambil ibrahnya kisah semacam ini. Ini sahih atau tidak? Kalau berkenaan dengan riwayatnya ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini sahih, sehingga berkenaan dengan orang yang membunuh 100 orang yang akhirnya masuk surga. Nanti jangan sampai salah paham. Engko aku tak mateni wong, engko aku lek iso mlebu surga apa begitu. Nanti kita bahas pelan-pelan. Jadi kisahnya seperti ini. Jadi ada seorang laki-laki, dan itu memang kejadiannya kana fi man kana qablakum. Berarti kejadiannya itu kan sebelum kita. Ada seseorang yang qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia membunuh 99. Lah setelah membunuh 99 itu, maka fasa'ala an a'lamil ardi, ahlil ardi. Dia tanya kepada orang yang paling alim. Orang yang paling alim di daerah itu. Maka dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Akhirnya dia datang ke rahib itu, kemudian dia katakan innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia ini sudah membunuh 99. Falahu min taubatin, apakah dia itu taubatnya bisa diterima? Kok ternyata rahib ini mengatakan la. Tidak, taubat itu tidak diterima. Akhirnya orang yang mengatakan tidak, yakni rahib ini yang mengatakan tidak diterima taubat, itu faqatalahu, maka dia membunuh juga. Pendeta yang mengatakan taubat tidak diterima itu dibunuh sekalian. Akhirnya dia sudah fakam malabihi mi'atan, dia menyempurnakan
pembunuhannya itu berapa? 100. Akhirnya dia itu datang lagi tanya kepada orang yang paling alim di daerah itu. Tumasa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rajulin alimin. Maka dia ditunjukkan kepada seseorang yang alim. Terus ditanya di situ, innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubatin. Dia ini sudah membunuh 100. Apakah tobatnya diterima? Rajulin alim, laki-laki yang alim ini mengatakan na'am, iya. Wa man yahulu bainahu wa baina taubati. Yang menghalangi dia dengan taubat itu siapa? Tidak ada. Diterima taubat itu, diterima. Silahkan. Maka dia memberi petunjuk. Dia memberi petunjuk, in taliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu sau'in. Wes kamu berangkat di dalam bahasa kita ya, berangkat toh ya, berangkat ke mana? Ini loh, ke ila ardi kadza wa kadza, wis ke daerah ini. Di sana itu ada orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah, ada manusia-manusia yang mereka itu beribadah kepada Allah, maka fa'budillaha ma'ahum. Ya, beribadahlah bersama mereka dan jangan sekali-kali kembali ke daerahmu karena daerahmu itu daerah yang jelek. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berangkat. Lah, di tengah-tengah perjalanan itu dia itu mati. Di tengah-tengah perjalanan dia itu mati. Berarti dia belum nyampe di daerah yang ditunjukkan oleh orang alim tadi. Kalau di sini dikatakan fantalaqa hatta idza nasafa at-tariqa atahul maut. Dia berangkat sampai pada separuh jalan, atahul maut, dia mati. Yang menarik di sini, Pak, jenengan itu kira-kira melihat riwayat ini kayak apa? Faqtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Jadi malaikat rahmat sama malaikat azab ini kalau dalam bahasa kita itu bengkerengan. Ya, bengkerengan apa bahasa Indonesia ini bengkerangan ya. Ya bengkerengan. Ya debat lah. Lah malaikat rahmat ngomong begini, malaikat rahmat itu Ja'a ta'iban muqbilan bi qalbihi. Dia itu datang ta'iban sebagai orang yang bertobat, muqbilan bi qalbihi. Dia menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya malaikat rahmat, orang ini sudah tobat, hatinya betul-betul azam. Masih ingat Pak, khatir, haditsun nafsi, ada ham, ada azam. Apa bedanya? Ada khatir, ada hajis, ada hadisun nafsi, ada ham, ada azam. Apa bedanya Pak? Masih ingat tak? Terus lali bisa. Ada nanti riwayat begini, man hamma bi hasanatin falam ya'malha falahu hasanatun, kan begitu. Khatir itu sesuatu yang melintas di dalam hati, seret, cuma melintas saja. Sementara hajis itu dia adalah melintas dalam hati dan sudah mulai terbayang. Kalau hadisun nafsi itu sudah terlintas dalam hati, sudah mulai terbayang dan sudah mulai ada pertanyaan, dilakoni tidak. Itu hadisun nafsi. Kalau namanya ham, dia terlintas di dalam hati, sudah terbayang, dan prosentase untuk melakukan lebih tinggi daripada tidak melakukan. Itu namanya ham. Sementara yang namanya azm itu berarti bulat total, dia tekad untuk melakukan itu. Itu namanya azm. Ya, jenengan tadi kesini itu termasuk ham atau azm? Ayam. Azam atau ham? Ya. Kira-kira kalau ham itu masih dapat pahala kan?
Ada, Pak Rasulullah kan dulu pernah saya sampaikan, kalau ada orang punya ham untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, dia itu tidak bisa melakukan kebaikan itu, dia masih dapat satu kebaikan. Termasuk kalau dia itu punya ham untuk melakukan kejelekan, nggak jadi melakukan kejelekan itu, dia dapat satu kebaikan. Itu ham. Maka azam itu lebih tinggi daripada ham. Orang ini azam, bukan hanya sekedar ham. Itu yang disampaikan oleh malaikat rahmat, ya, ja'a taiban muqabbilan biqalbihi ilallah. Dia datang sebagai orang yang bertobat, muqabbilan, dia menghadapkan biqalbihi ilallah. Berarti hatinya itu 100%, 1000% tobat. Itu azam. Maka innamal a'malu binniyat itu kan dapat. Maka malaikat rahmat mengatakan, yo masuk surga, masih durung sholat, meskipun belum melakukan kebaikan-kebaikan. Lah, yang namanya malaikat azab ngomongnya beda. Wa qalat malaikatul adzabi innahu lam ya'mal khairan qattu. Dia ini belum melakukan amalan kebaikan sekecil apapun. Dia itu belum melakukan amalan apapun. Maksudnya malaikat azab apa? Dia masuk ke dalam neraka. Jadi dengan sepakat yang mana, Pak? Dengan sepakat yang malaikat rahmat atau sepakat dengan malaikat azab? Kalau jenengan sepakat dengan malaikat rahmat, berarti jenengan menganggap bahwa memang ketika seseorang itu memang betul-betul hatinya azam total, itu sudah merupakan kebaikan. Beda dengan khotir tadi loh, Pak. Beda dengan khotir atau ada hajis atau hadisun nafsi, itu bukan, beda. Karena di dalam sunnah Nabi yang disebut adalah apa? Adalah ham. Baik. Akhirnya singkat cerita itu kan akhirnya diukur toh, Pak. Fa'atahum malakun fi surati adamiyin. Maka datang kepada mereka, ya, orang-orang di sekitar itu, siapa? Malakun, malaikat, fi surati adamiyin, yang berbentuk manusia. Jenengan tidak perlu heran kalau ada kalimat bahwa malaikat itu berbentuk manusia, jangan heran. Pada masa Rasulullah sering semacam itu. Contoh yang paling konkret adalah hadis Jibril. Jadi ada malaikat yang berbentuk manusia, datang kan kepada Rasulullah, tiba-tiba duduk di hadapan Nabi. Wa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Bertanya tentang apa itu? Islam, iman, ihsan. Kemudian tentang as-sa'ah, tentang kiamat. Itu ternyata itu malaikat. Nah, ini malaikat datang dalam berbentuk manusia. Nah, akhirnya singkat cerita kan kemudian diukur mana yang lebih dekat. Di sini ada kalimat fa ila ayyihima kana adna fa huwa lahu. Jadi diukur, kalau memang nanti dekat dengan tempat dia tobat, dia surga itu, diampuni oleh Allah. Tapi kalau ternyata lebih jauh, tempat yang dia itu untuk melakukan tobat itu lebih jauh dari tempatnya dia tadi melakukan maksiat, maka berarti dia neraka. Dan ternyata apa, Pak? Faqasuhu fawajaduhu adna ilal ardillati arada faqabathu malaikatur rahmah. Berarti semenang tuh, Pak? Malaikat rahmat. Ternyata jaraknya dia dengan tempat dia bertaubat itu lebih dekat. Akhirnya dia diampuni oleh Allah. Ini menjadi sesuatu yang mungkin kita tanyakan. Apakah dia sekedar niat semacam itu kemudian dia bisa masuk surga? Buktinya kan seperti ini. Ya, jadi jangan salah paham. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Dulu kita bahas akidahnya Khawarij, ya, masih ingat, Pak? Kalau akidahnya Khawarij itu orang yang berbuat dosa besar, kabair, maka dia kafir.
Itu kan orang Khawarij dulu. Dan itu bukan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ketika seseorang itu melakukan dosa besar, ya, maka selama dia tidak menyekutukan Allah, maka fa'amruhu ilallah. Dulu kita bahas itu. Perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah itu mau mengazab, ya Allah akan mengazab. Kalau Allah mau mengampuni, Allah mengampuni. Itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah semacam itu. Ini kita paham sudah membunuh 100 orang. Tapi oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Masih ingat dengan sifat jaiznya Allah. Allah itu kan punya sifat jaiz ya. Jadi dengan Asy'ari atau Maturidi tahu. Orang Muhammadiyah itu akidahnya Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW ya. Jadi Allah itu berhak untuk melakukan apapun. Fa'alul lima yurid. Dan itu sebagai bentuk asmanya Allah Al-Malik. Al-Malik itu ada 3 poin. Jadi dengan buka lagi di Fikih Asmaul Husna punyanya Syekh Muhsin Al-Badr itu. Bahwa kalau Al-Malik itu satu, Allah itu memiliki kesempurnaan yang mutlak. Yang kedua, Al-Malik itu berarti semua yang ada di alam semesta itu punyanya Allah. Dan kemudian yang ketiga, bahwa Al-Malik itu menunjukkan Allah itu berhak melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Malik. Karena Allah sebagai penguasa. Di sini kita perlu paham bahwa memang ketika Allah berkehendak untuk mengampuni, dimasukkan surga, ya sudah. Meskipun membunuh 100 orang. Pertanyaan saya, bagaimana dengan ayat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kira-kira hadis ini tidak bertentangan dengan ayat itu dah? Ayo tak cak mikir. Barang siapa yang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, maka Allah akan membalas kebaikan itu, sekecil apapun itu. Dan kalau orang itu melakukan kejelekan, sekecil apapun kejelekan itu, Allah juga akan membalas kejelekan itu. Apakah tidak bertentangan dengan ini? Dia mau bunuh 100 orang kok bisa masuk surga? Ada pertentangan atau tidak? Kita perlu memakai kaidah yang dipakai oleh Muhammadiyah. Ada pendekatan bayani. Ya, kemarin saya yakin sudah disampaikan oleh beliau Ustaz Dwi tentang pendekatan bayani, pendekatan burhani, pendekatan qiyasi, pendekatan irfani. Sudah disampaikan kan belum? Belum ya? Sudah ada nanti sampaikan. Nah, memang betul Allah itu punya kehendak lek api dibalas api, lek welek dibalas elek. Tapi Allah pun juga bisa melakukan yang tidak seperti itu. Karena Allah itu fa'alun lima yurid. Allah berhak untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah. Dulu kita bahas ada wanita yang memberikan minum anjing, dia masuk surga. Jenengan akhirnya ngomong loh, ngekei ngombe kiri kok iso mlebu surga. Kembalikan kepada sifat fa'alul lima yurid, jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tadi, kalau melakukan kabair dia tidak langsung divonis kafir. Tidak. Itu kalau Khawarij langsung kafir. Baik, apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kisah ini? Yang pertama, khatrul qatli. Efek daripada membunuh, efek samping daripada membunuh, bahayanya orang membunuh. Kalau di dalam ayat orang membunuh itu jelas kok. Kalau orang membunuh itu jelas. Surah An-Nisa ayat 93. Di sini, may yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban 'azima. Ini efek kalau orang itu membunuh. Jadi barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka
fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Maka balasannya itu adalah neraka jahanam, dia itu khalidan fiha, ya, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah itu murka terhadapnya, wa la'anahu, dan Allah melaknati dia, wa adalahu adzaban azima. Ini adalah efek bahaya daripada orang membunuh itu. Pak, apakah orang membunuh masih bisa diampuni? Kalau Allah berkehendak bisa diampuni. Dan kalau di dalam hukum Islam ada istilah qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Dan nanti di bawahnya nanti akan ada walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Itu Pak. Seharusnya memang lek wong mateni ya dipateni. Beda dengan konteksnya membunuh tanpa sengaja atau serupa dengan sengaja. Apa bedanya Pak? Jadi membunuh itu kan ada 3 tuh Pak. Membunuh sengaja, membunuh tidak sengaja, ketiga membunuh serupa dengan sengaja. Lek jenengan gawa biting maru wong digebuk karo biting wong mati, itu termasuk yang mana? Serupa dengan sengaja. Iya. Lah siapa tahu kan itu. Ya. Itu dia tidak dikisos, tapi dia membayar denda berapa miliar, itu sebenarnya mahal. Tapi sebenarnya kalau membunuh ya dibunuh. Nah, ini ada mubiqat. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan begini nih ya. Kita efeknya orang membunuh itu di sini nih. Wal qatlu minadz dzunubi al muhlikati allati tujibu li sahibiha an-nar ayadan. Jadi memang Bapak Ibu, membunuh itu termasuk dosa-dosa yang membinasakan, berarti kabair. Membunuh itu termasuk dosa-dosa yang mewajibkan orang yang melakukan membunuh itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah, kita ini kadangkala durung lahir harus dipateni, ngomong arek-arek mahasiswa-mahasiswa. Durung lahir harus dipateni dhisik. Arek-arek saiki gelem gawe tok gak gelem. Ya, insyaallah kita. Baik, kita lihat hadisnya Rasulullah dari Abu Hurairah. Ijtanibu asba'a al-mubiqati. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ya, yang menjatuhkan kepada kerusakan-kerusakan. Al-muhlikat tadi itu. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Ya, dikatakan ya Rasulullah, apa itu? 7 itu apa? Yang pertama yang merusak, yang membinasakan itu yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Ini termasuk kabair, dosa besar, dan juga membinasakan, merusak, menjatuhkan kepada kebinasaan. Poin yang pertama adalah menyekutukan Allah. Kalau orang pakai jimat itu syirik kepada syirik. Kalau pakai akik diniatin iso dae gawe macam-macam itu syirik kepada syirik. Ya. Ada yang pakai akik di sini ya. Kalung Korea kayak apa kalung Korea? Katanya untuk kesehatan. Wah, siku. Ada isti'anatul musyarakah dan ada isti'anatul taqwid. Bedakan ada isti'anatul musyarakah dengan isti'anatul taqwid. Kalau isti'anatul musyarakah itu memang secara sebab akibat Allah mengizinkan bahwa yang tempat kita minta tolong itu punya kemampuan. Itu namanya isti'anatul musyarakah. Kalau yang semacam ini boleh. Jenengan datang ke dokter, kemudian jenengan tanya, Pak dokter saya sakit, tolong diperiksa dan dikasih obat. Itu namanya isti'anatul musyarakah. Secara syar'i boleh, karena Allah memberikan kemampuan kepada sang dokter punya kemampuan semacam itu. Itu namanya isti'anatul musyarakah. Tapi kalau umpamanya hanya sekedar kalung itu tidak ada pembuktian secara ilmiah bisa
mengentaskan penyakit dan sebagainya, hanya itu kira-kira saja, itu namanya tamimah. Sama dengan wahinah. Wahinah apa wahinah? Dulu ada seseorang dari sahabat itu pakai gelang kuningan di sini. Terus ditanya sama Nabi, "Mahadir, ini apa ini?" Dia mengatakan wahinah ya Rasulullah. Wahinah itu ketika dipakai dia bisa sehat, bisa kuat. Nabi bilang idziha. Ya, lepas, buang. Itu buang. Itu sudah bukan isti'anatul musyarakah. Karena tidak ada pembuktian secara ilmiah dan seterusnya tentang masalah batu yang dipakai apa bedanya karo ponari biyen. Ya, sama ponari dulu itu enggak ada. Makanya pengobatan model begitu tidak ada. Jadi itu beda dengan isti'anatul tafwid sama isti'anatul musyarakah. Dia ini tidak bisa apa-apa. Jenengan pakai ladam sepatu jaran pakai dukure lawang. Jenengan mengatakan dia bisa tolak bala. Itu isti'anatul tafwid. Bukan musyarakah lagi karena memang sepatunya kuda itu tidak ada izin dari Allah, tidak ada kemampuan untuk itu dan lain-lain. Maka Nabi mengatakan man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat berarti dia syirik. Gitu loh, Pak. Nah, jadi termasuk kalung-kalung apa lah itu? Kalung apa jeneng itu? Iya. Gelang. Dan itu pas pemasarannya banyak penipuan-penipuan ya. Biasanya itu pakai tinta merah diceplung nomor beding dewe. Ternyata sudah dibongkar itu sama Ustadz Faizar itu. Penipuan, gak usah ngono. Yang kedua, yang termasuk dosa besar dan menjatuhkan kepada kerusakan, kebinasaan adalah wasihru. Sihir. Kalau pada zaman Nabi dulu ada istilah tiwalah. Tiwalah kalau zaman sekarang namanya pelet. Pelet itu bagian daripada sihir. Jadi ada amalan tertentu, sesuatu tertentu supaya istrinya lebih cinta, suaminya lebih cinta, itu namanya tiwalah. Dan kata Nabi at-tiwalah itu syirkun. Tiwalah itu syirik. Kalau sekarang ada semar mesem jarang goyang. Nah, itu syirik. Itu bagian daripada sihir. Apalagi? Dulu kalau kita belajar sampai semuanya. Ada lombok dipeletot-peletot ini. Pernah jangan melakukan itu. Iya pernah ya. Dan yang dituju cewek siapa begitu. Nah, wis itulah kata terus kita paham jenengan. Itu juga bagian daripada sihir. Itu dosa besar itu. Harus ditaubat orang semacam ini. Yang ketiga, waqatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Dan membunuh jiwa, membunuh orang kecuali Allah allati harramallah, yang Allah mengharamkan, illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Seperti zina muhsan atau ghairu muhsan? Zina muhsan. Kalau zina muhsan itu dirajam sampai mati. Nah, itu berarti illa bil haq. Oke, boleh. Orang membunuh ya dikisos, dibunuh. Itu berarti bil haq itu. Kalau pada zaman Abu Bakar menolak untuk membayar zakat, diperangi. Nah, itu. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, membunuh itu termasuk dosa besar. Apalagi aborsi dan sebagainya. Wa aklul malil yatim. Ya, memakan hartanya anak yatim. Itu dosa besar. Hati-hati jangan yang punya anak yatim. Wa aklu riba, memakan riba. Itu yang menulis, yang menyaksikan, yang mencatat, yang bertransaksi, itu dosa besar. Kemudian wa tawalla yaumaz zahfi, lari dari medan peperangan ketika perang. Ya, wis enak dong-dong perang baru mlewayu. Itu paladaman itu syariat. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita yang baik-baik, muhsanat, yang mukmin, dia dituduh apa? Dituduh melakukan zina. Ini 7 hal yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita menjadi orang yang melakukan 7 ini. Ini termasuk dosa besar. Itu poin pertama. Jadi efek samping dari membunuh, dia mendapatkan neraka jahanam.
Kita lanjut yang nomor 2 Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Fadlul ilmi wa manzilatul ulama'i. Keutamaan ilmu dan kedudukan para ulama. Kan tadi itu orang yang membunuh 100 orang ini datang bertanya kepada orang yang paling alim di situ kan ya. Ya, itu kedudukannya. Nanti kita bahas. Sekarang coba jenengan lihat di dalam Al-Qur'an ini di surah An-Nahl ayat 43. Pertanyaan saya begini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa sih kok Allah itu menggunakan ahla dzikri? Kenapa Allah tidak menggunakan ahlal ilmi? Apa bedanya, Pak? Kan ini berkenaan dengan ketidaktahuan, toh, Pak. Bertanyalah kepada yang ahla dzikri jika kalian itu tidak mengetahui. Ini hampir sama dengan kasus salat Jumat. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Allah tidak menggunakan fas'au ila jumatillah, tapi Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah. Ini sama. Berkenaan dengan masalah ilmu, kenapa sih Allah menggunakan ahla dzikri, tidak mengatakan ahlal ilmi? Ada yang bisa jawab, Pak? Nanti sama Pak Sasmita dikasih reward nanti kalau bisa jawab. Dikasih bonus nanti. Apa bedanya itu di situ? Saya ingin memberikan sebuah lambang begini ya. Orang yang alim itu, orang yang ahli ilmu itu belum tentu dia itu eling. Boleh tidak saya mengatakan begini? Ada orang pinter tapi tidak benar. Seharusnya kita itu yo pinter, yo bener. Seharusnya kan begitu toh Pak. Tapi banyak orang yang pinter tapi tidak bener. Tidak benar itu kalau kita lihat makna zakaro itu. Kalau jenengan menerjemahkan zakaro itu apa toh? Eling ya. Secara istilah zakaro eling itu apa toh maksudnya Pak? Gini loh Pak. Kalau kita mengatakan zakaro eling itu ada 2 konsekuensi. Dia eling, akhirnya dia itu kemudian lebih taat untuk menjalankan perintah. Dia eling dan dia akhirnya kemudian menjauhi yang dilarang. Itu namanya zakaro, Pak. Eling dalam konteks istilah. Jadi kalau ada orang yang pinter, belum tentu dia itu eling. Masih ingat Bal'am bin Bawra? Weh, pinternya kurang apa dia? Bal'am bin Bawra itu kitab Tauratnya luar biasa. Hafal di luar kepala Bal'am bin Bawra itu. Ya, bahkan doa-doanya diijabah oleh Allah. Minta apapun diminta diberi sama Allah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ketika dia dikasih harta oleh penguasa yang zalim pada waktu itu, dikasih perempuan, dikasih pangkat, maka dia lakukan menentang, menghancurkan Nabi Musa alaihissalam. Itu berarti pinter tapi tidak benar. Masih ingat dengan ayatnya Allah, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Itu celaka bagi orang yang menulis kitab itu dengan tangannya kemudian mereka mengatakan hadza min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Pinter tapi tidak eling. Maka saya sepakat di sini ada kalimat fas'alu ahlal dzikri, bukan ahlal ilmi. Betapa banyak orang yang punya ilmu tapi tidak eling. Wong santri ini dewe dipangan. Betul ya? Santri ini dewe berapa itu yang hamil? 12 atau 14 itu. Itu orang alim, Pak, tapi belum enggak eling. Jadi dia pinter tapi tidak bener. Seharusnya kita itu ya pinter sekaligus bener. Tambah apa meneh? Kober. Tambah apa meneh? Seger. Tambah apa meneh? Lumer. Apa lumer itu? Hah? Loman. Lumer. Apa meneh?
Pokoknya ya pinter, ya bener. Makanya nanti kita akan lihat Pak di hadis Rasulullah. Masih ingat ya, ada 4 nanti di akhir zaman yang terjadi itu. Maya baqa al-islamu illa ismuhu. Nanti Islam itu tinggal namanya saja. Kata para ulama itu bukan berarti Islamnya hilang, enggak. Tapi semakin banyak orang yang tidak paham dengan Islam. Maya baqa al-Qur'anu illa rasmuhu. Al-Qur'an itu nanti tinggal tulisannya saja. Maksudnya bagaimana? Oh, sekarang sudah banyak orang hafal Quran. Artinya semakin banyak orang yang semakin tidak paham dengan Al-Qur'annya. Ya hafal tapi nggak paham dengan Al-Qur'annya sendiri. Dan akhirnya nanti dia akan bertentangan dengan konteksnya Al-Qur'an itu sendiri. Masih ingat Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib, orang Khawarij. Kita paham bahwa orang Khawarij yang dulu kita bahas itu kaya apa orang Khawarij itu. Yang disebut oleh Rasulullah dengan kilabun nar, ya anjing-anjingnya neraka itu. Abdurrahman bin Muljam ini pada zaman Umar bin Khattab itu pengajar Al-Qur'an di Masjid Nabawi. Hafal Quran dia ini. Tapi dia itu termasuk golongan Khawarij yang disebut dengan kilabun nar, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Itu Al-Qur'an nanti tinggal tulisannya saja. Yang ketiga, wa masajiduhum amiratun wa hiya qurabun minal huda. Nanti masjidnya orang Islam itu api-api, Pak, bagus-bagus, megah-megah. Tapi jauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya kayak tukaran ya. Masuknya ke masjid itu hanya demi kepentingan tertentu. Mlebu nang masjid supaya kepingin dipilih jadi DPRD. Bahkan kalau zaman dulu, jangan masih ingat dulu. Kalau partai kuning menggunakan surat apa? Ayat apa? Yubayyi'unaka tahtas syajarah. Iku digambarnya pohon beringin. Mari kono sing kepala banteng gawe ayat apa? Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum antat bahu bakor. Partai yang lain menggunakan ini untuk menghancurkan yang kepala banteng. Ayat innallah ya'murukum antat bahu bakor. Berarti sing partai ngene iki kudu di ono ayo orang-orang terdahulu seperti itu. Lah itulah yang saya maksud itu. Jadi masjidnya umat Islam itu ramai, megah, tapi jauh dari petunjuk. Semakin banyak masjid-masjid dirar. Masjid-masjid dirar. Lah ini yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan, ahlal dzikri atau ahlal ilmi. Ulama'uhum syarrun nasi min tahti adibis sama wa min indihim takhruju al fitnah. Jadi ulama-ulamanya umat Islam itu adalah orang-orang yang paling jelek di bawah kolong langit ini. Wa min indihim takhruju al fitnah. Nanti justru dari ulama-ulama itulah muncul kekacauan-kekacauan, fitnah-fitnah itu. Itu nanti akan semacam itu. Ulamanya bukan mencerahkan, tapi malah memberikan fitnah, kegaduhan. Nah itu, maka saya katakan itu berarti bukan ahlal dzikri, tapi baru ahlal ilmi. Clear Pak? Jadi apa bedanya ahlal ilmi sama ahlal dzikri? Jenengan termasuk yang ahlal ilmi ataukah ahlal dzikri? Mudah-mudahan dua-duanya nggih. Ilmune ya ana, elinge ya ana. Tapi lek iso ya loro-lorone dapat. Aja mek eling tok tapi gak duwe ilmu. Mek eling tok tapi gak duwe ilmu. Orang yang jahil itu pun juga berbahaya, Pak. Orang pinter juga lebih berbahaya. Makanya kadang antara pinter sama pinter sama bener ini harus gak boleh dipisah-pisahkan. Clear ya? Insya Allah mubalik kita yang mengisi di sini juga ya pinter ya bener. Ya. Maka nanti di akhir zaman ada era Ruwaibidah. Apa Pak? Era Ruwaibidah masih ingat ya? Jadi Allah itu akan mencabut orang yang ahli ilmu, cabut.
Nanti akhirnya kan umat itu butuh dengan orang yang memberikan fatwa, butuh dengan orang yang memberikan wejangan. Akhirnya karena saking minimnya ilmu itu, dia tidak tahu apakah orang yang diambil, diangkat jadi ustadz atau ulama itu memang betul-betul punya kompetensi atau tidak. Dan ternyata kata Nabi kemudian diangkatlah sebuah tokoh, ya, yang tokoh itu tidak punya kompetensi tentang masalah itu. Akhirnya kata Nabi apa? Jelas Rasulullah mengatakan dallu wa adallu. Dia ini pemimpin yang diangkat itu jadi tokoh agama itu, dia sesat sekaligus menyesatkan. Itu di akhir zaman akan muncul begitu. Titelnya profesor, katanya mengajar di syariah, tapi akhirnya mengatakan LGBT halal. Ini susah udah begini. Nah, itu namanya ruwaibidah, Pak. Titelnya doktor, membuat disertasi, tapi disertasinya kemudian muncul fatwanya dia zina itu boleh dengan syarat-syarat tertentu. Iya, goblok, tidak akan karuan. Zina bisa ditebus dengan uang 2 juta. Nanti akan di akhir zaman akan semakin aneh-aneh model begitu. Itu era ruwaibidah itu. Era ruwaibidah itu akan semacam itu nanti akhirnya. Nah, maka Allah mengerucut di sini fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu, ayo kita golek guru itu sing tenanan. Gurunya itu ya punya kompetensi juga eling sama Allah. Berarti tergabung antara pinter dengan benar. Pilihlah pemateri-pemateri, guru-guru yang pinter ya benar. Ya benar secara akhlaknya, benar secara akidahnya, benar secara ibadahnya, benar secara muamalah dunyawiyahnya. Lek cukup pinter tok ya akeh, Pak. Sekarang jadi orang pinter gampang kok. Jenengan buka YouTube, ya dah? Buka YouTube maru jenengan tulis pinter wis. Ya dah? Tapi untuk dadi wong bener ini yang maka di sekolah-sekolah Muhammadiyah kita harus betul-betul menjadikan anak-anak itu tidak hanya pinter tapi juga benar dengan dikuatkannya karakternya. Tidak hanya sekedar tahfidz saja. Mohon maaf, saya tidak sepakat kalau di sekolah Muhammadiyah itu hanya tahfidnya saja. Kemarin pas ketika ngikutin wawancara di PDM itu saya ditanya, ya ini yang di pondok jenengan itu di MBS itu tahfidnya saja atau bagaimana? Saya bilang 3 Pak. 3 yang saya tekankan. Tahfidnya ada, karakter ada, dan juga bahasa Arabnya juga ada. 3-tiganya yang saya kejar. Ya, tapi yang paling penting karakternya. Itu hafal Al-Qur'an umpamanya, bahasa Arabannya ngewes umpamanya, tapi lek gak bener gaya apa? Nek gak punya karakter bagaimana? Itu saya bilang begitu. Tidak apa-apa, santrinya sedikit malah lebih untuk bisa ngopeninya lebih bagus. Karakternya, sopan santunnya, tata kramanya. Daripada ngejar hafal sama gurunya tidak punya etika, sama orang tuanya tidak punya etika. Orang pinter tapi minteri karpe dewe dan sebagainya. Itu yang diharapkan oleh Allah, makanya ahlal dzikri bukan ahlal ilmi. Sebelum saya lanjut di hadis yang di bawah ini, ada yang perlu didiskusikan dulu, monggo silahkan. Yuk lanjut kalau tidak ada. Kita mengerucut di fadilah orang yang punya ilmu dan orang yang alim. Ini sudah bolak-balik, ini jenengan hafal ini. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaka lahu bihi tariqan ilal jannah. Di dalam riwayat yang lain pakai sahala. Jadi barang siapa yang menempuh jalan, dia dalam rangka menempuh jalan itu untuk mencari ilmu, maka salaka. Saya memakai riwayat yang lain pakai sahala. Artinya Allah memudahkan. Allah itu memudahkan, ya, memudahkan kemana? Ke surga. Jadi kalau kita itu kepingin jalan kita ke surga itu mudah, gampang, maka tempuhlah jalan untuk mencari ilmu.
Berarti jenengan yang seperti di sini ini, Masya Allah, jalannya dimudahkan menuju surga. Wes, masih ingat fadilahnya orang yang cari ilmu di sini seperti ini, Pak? Ada 4. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum mereka itu berkumpul di rumah-rumahnya Allah untuk apa? Yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Mereka membaca kitab-kitab Allah, mengkaji agamanya Allah. Wa yatadarasuna bainahum. Mereka saling mengajarkan di antara mereka. Karena ada tilawah hukmiyah, ada tilawah lafdiyah. Kita ini termasuk tilawah yang hukmiyah. Tilawah hukmiyah. Kalau orang itu, kaum itu kumpul-kumpul di rumahnya Allah, masjid, mengkaji agama Allah seperti kita ini, ada 4. Illa hafat humul malaikah. Kecuali Allah itu, kecuali illa hafat humul malaikah. Kecuali malaikat itu akan meliputi mereka. Orang-orang seperti kita ini didoakan terus oleh malaikat. Ya. Ketika kita duduk untuk mengkaji keilmuan, malaikat bersama kita. Wa ghasyiyatuhum rahmah, Allah itu akan memberikan rahmatnya. Wa nazalatum sakinah, ketenangan itu akan turun kepada mereka. Wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah itu akan menyebut dia di sisinya, artinya diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara fadilahnya kalau kita duduk di masjid untuk mengkaji ilmunya Allah. Beda dengan kita itu melihat di YouTube. Pak, di YouTube kita lihat, kita memang mungkin punya kelebihan dapat ilmu, tapi tidak dapat yang 4 ini tadi. Belum lagi kalau di dalam riwayat yang lain itu, Rasulullah menyebut ada istilah ad-darajat. Ad-darajat. Ad-darajat itu diantaranya adalah kathratul huta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid, untuk memakmurkan masjid, maka setiap langkah yang kita pakai itu diangkat derajat kita oleh Allah dan diampuni dosa-dosa Allah. Jadi beda, Pak. Jenengan yang duduk di sini dengan orang di rumah itu beda. Orang yang melihat YouTube di rumah ngaji siaran langsung dengan duduk bersama seperti ini jauh berbeda fadilahnya. Lebih utama yang duduk seperti ini. Di samping fadilah-fadilah yang lain. Termasuk kalau jenengan itu menempuh suatu jalan di dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Tapi kira-kira dari warga Muhammadiyah, kalau di masjid-masjid Muhammadiyah ada kajian itu yang datang berapa? Jangan-jangan nanti masjid kita itu malah justru yang ngisi orang-orang lain. Seolah-olah tidak percaya kalau mubalik Muhammadiyah itu punya kompetensi. Nanti lama-lama habis itu. Mungkin 1 orang dulu yang ngisi, dilungkas 2 orang yang ngisi, 3 orang yang ngisi. Yang menarik, yang mengundang pemateri itu, kalau pematerinya dari Muhammadiyah, tidak mau ikut ngaji. Tapi begitu pematerinya dari orang lain, dia mau ngaji. Sementara masjid itu adalah masjid yang bersertifikat Muhammadiyah. Mau dibawa kemana masjid kita? Kalau memang masjid kita kemudian direbut oleh orang lain, yang salah siapa? Ya, makanya dulu saya bilang Muhammadiyah, NU sama Salafi itu kita punya gregetnya di mana? Kalau teman-teman Salafi di kajian, kalau teman-teman NU di sholawatan, di ba'an. Kalau kita orang Muhammadiyah diapain? Amal usaha, Pak. Betul tak amal usaha begitu? Kadang-kadang yang mengelola amal usaha pun juga bukan orang Muhammadiyah. Pas ketika ada seseorang ditanya, ayo nguri-nguri Muhammadiyah, dia bilang, saya di sini itu cuma bekerja. Untuk apa saya menghidup-hidupkan Muhammadiyah? Bisa, ono wong gini, kalau kan? Ayo. Jadi, ayo sebagai orang Muhammadiyah, katanya saja Muhammadiyah kan? Muhammadiyah itu ikut kepada Kanjeng Nabi. Kalau ikut Kanjeng Nabi, ilmu itu sesuatu hal yang biasa. Ini ranting sama cabang datang semua itu, insya Allah absen. Mudah-mudahan. Baik. Terakhir, nanti kita lanjut pertemuan yang akan datang. Tadi mulainya jam 6 lebih 10 menit ya.
Sudah hampir 1 jam kita ngomong. Setelah ini kita diskusi, lekaono ya benar. Wa innal malaikata latad'u. Ini. Wa innal malaikata latad'u. Sesungguhnya malaikat itu latad'u. Tad'u itu apa, Pak? Meletakkan. Meletakkan apanya? Ajnihataha. Meletakkan sayap-sayap mereka. Malaikat berarti punya sayap? Iya. Kalau berdasarkan ini kan memang tekstualnya malaikat punya sayap. Malaikat meletakkan sayapnya itu untuk apa? Ridon litolibil ilmi. Karena menghormati ridho kepada orang yang mencari ilmu. Hormat kepada orang yang mencari ilmu. Artinya orang yang mencari ilmu itu Masya Allah direspek oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Makanya eman kalau ada warga Muhammadiyah kok enggak ngaji. Lek ana Muhammadiyah kok enggak gelem ngaji kuwe man. Engko dong-dongi kita itu katut dengan yang lain. Katut dengan yang lain. Ya, mudah-mudahan tidak. Insyaallah jenengan adalah orang-orang yang rajin memakmurkan masjid, menghidupkan keilmuan, majelis taklim, dan mudah-mudahan itu menjadi wasilah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ada 7 golongan yang tidak ada pelindungan kecuali pelindungannya Allah. Di antaranya yang dapat adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada orang yang hatinya itu tergantung kepada masjid. Itu apa? Memakmurkan masjid dan sebagainya. Insyaallah. Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat. Saya harapkan kita ini warga Muhammadiyah itu orang yang Masya Allah getol mencari ilmu, kuat ilmunya itu, sehingga kita kemudian bisa mengamalkan ilmu itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.